Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang berbahagia. Tema perayaan Sabtu Besar ini ialah terang ilahi meretas jalan mengatasi kerapuhan insani. Terang ilahi dilambangkan dengan lilin bernyala, dan dia adalah Yesus Kristus yang mati dan bangkit lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, rapuh atau kerapuhan itu adalah kenyataan pada setiap manusia dalam kesehariannya, melekat erat pada kodrat kemanusiaannya. Kerapuhan biasanya menjadi alasan dari kelemahan-kelemahan kita, kesalahan kita, dosa kita, kegagalan, dan juga ketidakmampuan kita berbuat benar dan mencapai maksud yang diniatkan. Orang katakan, siapa yang ingin sukses dalam hal apa saja, pertama-tama harus berusaha mengatasi kerapuhannya. Dan dengan demikian, segala daya potensi kemampuan dirinya dapat berfungsi secara maksimal. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bagaimana terang ilahi itu dapat membantu kita dalam mencari jalan mengatasi kerapuhan kita. Yang pertama, saudara-saudariku, kita diajak oleh firman Tuhan yang kita dengar untuk tahu diri seperti bangsa pilihan Allah. Kita tahu diri bahwa keistimewaan privilege kita sebagai makhluk ciptaan yang khusus dari Allah, mahkota ciptaan itu hilang gara-gara dosa. Sekali lagi, dosa yang disebabkan oleh kerapuhan Adam dan Eva. Dan pada zaman ini kita. Kalau kita tahu diri, maka kita juga bisa belajar seperti bangsa pilihan itu, berserah diri pada kuasa perkasa dari Allah sendiri. Bacaan dari kitab Keluaran menggambarkan bagaimana hanya melalui kekuasaan Allah bangsa pilihannya itu bisa selamat dari kejaran serjadu yang mengancam dari Mesir. Hanya dengan kekuatan Tuhan mereka bisa melampaui atau melewati laut secara mujizat. Dan itu adalah perbuatan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudariku, tahu diri membuka keberanian dalam diri kita untuk menyerahkan segala-galanya ke dalam penyelenggaraan tangan kasih Allah. Karena itu terpuji sekali ketika dalam doa untuk pembebasan kita dari virus corona, kita ungkapkan di sana suatu kesadaran bahwa kita masih tersandung oleh kerapuhan
Dan karena kerapuhan itu, kita cemas bahwa ancaman virus akan mengancam nyawa kita. Suatu ungkapan iman. Seperti itulah. Kiranya tidak hanya kita ucapkan dalam doa, tetapi juga dalam kenyataan dan perilaku hidup kita sehari-hari. Itu yang pertama. Bagaimana kerapuhan bisa kita atasi. Dan yang kedua, seperti Paulus begitu ngototnya mewartakan kebenaran yang dia terima dari para rasul, yang dia terima dari pengalamannya dengan Yesus yang menangkap dia menjadi rasul besar. Ngotot mewartakan kebangkitan. Karena dia yakin bahwa Yesus yang mati dan bangkit, pada dialah harapan kita akan kemampuan untuk mengatasi berbagai kerapuhan dan segala akibatnya. Kita adalah orang-orang yang percaya akan kata-kata Rasul Paulus tentang mujarabnya, dahsyatnya kekuatan, kebenaran, kematian dan kebangkitan Yesus bagi kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia. Mengapa kebangkitan? Saudara-saudari, karena kebangkitan Yesus dari kematian berarti mengalahkan maut kematian. Kalau kematian saja dikalahkan, apalagi cuma kerapuhan. Selama kita percaya bahwa melalui kematian dan kebangkitan, Yesus menjadi pokok harapan kita, jalan keselamatan kita, maka tidak ada kerapuhan dengan segala akibatnya yang jelek yang tidak dapat kita atasi. Maka kegembiraan perayaan Paskah kita tidak diukur hanya dari kemeriahannya, tetapi terutama apapun bentuknya, seperti penuh keterbatasan yang kita rayakan tahun ini, selama perayaan ini adalah ungkapan iman kita yang kokoh kuat kepada Yesus Kristus yang mati dan bangkit, maka kita akan menang. Kita akan mati bersama dengan Kristus, dan bersama Kristus pula kita akan bangkit. Maka kita tidak akan merasa terancam oleh bahaya apapun, termasuk virus corona. Saya terkesan akan kata-kata motivasi dari tim gugus tugas Badan Nasional Percepatan Penanganan COVID-19. Yuk, kita siap dan berani melawan virus corona. Meskipun tanpa senjata. Bayangkan, suatu peperangan besar yang melibatkan umat manusia seluruh dunia tanpa senjata. Bagaimana itu mungkin? Tapi itu adalah kata-kata yang benar. Senjata manusiawi boleh jadi sangat terbatas. Dan itu dikeluhkan di wilayah kita. Tetapi ada senjata lain yang jauh lebih ampuh. Dan inilah yang kita rayakan pada malam ini. Yaitu Yesus yang mati tetapi bangkit, lalu menjadi terang dan kekuatan kita menghadapinya. Yang kedua, saudara-saudariku, sesaat sesudah bangkit, Yesus mengatakan kepada Maria Magdalena dan teman-teman perempuan lainnya,
yang menemukan kubur sudah kosong dengan kata-kata peneguhannya. Jangan takut. Pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku di Galilea agar mereka menemui aku di sana. Aku akan datang menemui mereka. Saudara-saudari, takut adalah bagian dari kerapuhan manusiawi kita. Yesus sangat menyadari ketakutan yang ada dalam diri murid-muridnya. Padahal dia punya rencana besar untuk murid-muridnya. Untuk melanjutkan perutusannya. Untuk mendirikan dan kemudian memimpin gerejanya. Dia takut orang-orang yang dia andalkan itu kehilangan kepercayaan. Terutama kepercayaan kepada akan kebenaran bahwa Allah sungguh-sungguh mencintai manusia. Tanggapan Yesus terhadap kecemasan murid-muridnya, ketakutan mereka, dengan kata-kata peneguhan, jangan takut, sangat ditentukan oleh pilihan langka Maria Magdalena dan teman-temannya untuk pergi mencari guru mereka di kuburnya, meskipun mereka sangat sadar dan tahu, bahkan takut. Ini orang yang ditolak oleh bangsanya, bahkan dibunuh. Tetapi mereka berani angkat kaki mencari Yesus di kubur. Lalu mereka menemukan Yesus yang mereka cari itu dengan dan dalam kata-kata peneguhan yang ternyata kemudian membuat sejarah gereja menjadi spektakuler sampai saat ini. Karena orang-orang yang dia teguhkan, murid-muridnya yang dia teguhkan itu menjadi pewarta-pewarta tanpa takut apapun. Dan karena itu gereja kita eksis sampai saat ini dan membanggakan. Apa pesan untuk kita, Bapak Ibu Saudara-saudari? Pengalaman kerapuhan dengan segala akibat jeleknya akan tetap menghantui perjalanan hidup anak-anak manusia. Perjalanan hidup Anda dan saya. Maka, marilah sembari tetap mencari makan karena kita memang harus hidup. Kita orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus tetap dan terus-menerus mencari Tuhan. Orang yang dengan setia mencari Tuhan dalam jatuh bangun pengalaman hidup akan merasakan dahsyatnya daya kekuatan peneguhan dari Tuhan. Yang dari waktu ke waktu akan terus mengatakan kepada kita, jangan takut, saya akan bersama kamu selalu. Meretas, mencari jalan-jalan, mengatasi kerapuhanmu, bahkan menghadapi segala ancaman maut sekalipun. Seolah-olah saya merasa saat ini, kita semua yang takut dan cemas, mendengarkan kata-kata Yesus yang meyakinkan kita semua. Kamu pasti bisa melewati ancaman apapun, termasuk wabah virus corona dan virus-virus lainnya dalam kehidupan. Selama kamu mencari aku dan setia berjalan bersama aku. Selamat Hari Raya Paskah. Selamat Hari Raya Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sambut selalu cahaya terang ilahi
yang merupakan jaminan hidup kita. Tuhan memberkati.